Pemirsa Sri Puku TV, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir bandang di Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kita saksikan Bupati PLH Bupati Ogan Komering Ulu, Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo SIK, dan Ketua DPRD Ogan Komering Ulu Insinyur Haji Marjito Bahri sedang meninjau langsung lokasi banjir jembatan gantung yang putus. Pemirsa, kita informasikan jembatan yang putus ini adalah jembatan gantung menuju rumah kediaman Ketua KPK RI Komjen Firly Bahuri. Kondisi air sudah mulai surut, namun dampak dari banjir itu meninggalkan banyak kerusakan fasilitas umum maupun rumah warga. Izin Pak Kapolres. Bupati. Izin Pak Bupati. Oke. Pak Marjito. Pak Marjito Pak. Ya. Pak. Informasikan Pak tentang musibah banjir yang menimpa Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Di malam kita dikejutkan ada curah hujan yang tinggi ya, sehingga ada banjir bandang, terutama berdampak ke Kecamatan Muara Jaya ini yang paling besar. Tadi kita lihat salah satunya ada di Desa Lontar, ada jembatan gantung yang putus, tapi kita bersyukur karena di samping itu ada juga jembatan permanen yang akan segera diselesaikan dari pemerintah provinsi dan dari pusat juga. Jadi kita harapkan masyarakat bersabar untuk yang di Lontar. Kemudian yang di sini di Lubuk Tupa ini kita lihat ada lebih kurang 15-20 meter yang kayu di jembatan gantung ini yang lepas, dan kita sudah minta ke dinas terkait, dinas teknis untuk kita bantu perbaikan, dengan harapan juga bisa dibantu masyarakat untuk bergotong royong sehingga dalam minggu ini kita harapkan bisa normal kembali untuk jembatan yang ini. Saya kira itu terhadap masyarakat yang terdampak sudah dibantu. Tadi ini ada Pak Kapolres, saya juga didampingi Bapak Ketua DPRD, ada dari mewakili Pak Dandim. Artinya kita sudah membantu dan mengharapkan masyarakat bersabar. Ini kita tetap prihatin dan tetap waspada karena kita tidak bisa prediksi cuaca ke depan. Dengan demikian kita berharap kejadian ini cukup sampai di sini sehingga kita bisa normal kembali kehidupan masyarakat. Saya kira itu dari saya. Untuk Pak Ketua DPR sendiri, Baik, terima kasih. apa langkah-langkah ke depan itu? Menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, saya menggarisi tadi beliau berdoa jangan sampai terjadi lagi ke depan. Jadi kalau saya informasikan juga Pak Bupati, sebetulnya akar persoalan banjir ini karena di hulu Sungai Ogan itu sudah dirambah di daerah Singgalagu itu kan sudah dibabat habis hutan lindung. Kalau dulu ya pemerintahan zaman Pak Harto sebetulnya pemukim yang merambah hutan di situ sudah diturunkan ke transmigrasi Rantau Kumpai dan sebagian dilokalisir ke Jambi. Artinya mestinya di daerah di sana itu tidak boleh ada lagi yang merambah hutan. 2014 saya mencoba menyelusuri dari Desa Mendingin itu sekitar 2014 itu ada sekitar 446. Ini yang saya informasi dapat dengarnya itu sudah ada sampai 660 kakak. Artinya itu ada penduduk luar yang datang. Mestinya
tidak diperkenankan. Meskipun pemerintahan Pak Jokowi memperbolehkan hutan lindung itu dialihfungsikan untuk digarap oleh masyarakat, tetapi yang dimasukkan itu adalah penduduk asli, bukan artinya dimobilisasi dari tempat yang lain. Dan ini sudah berlanjut sangat lama, dari tahun era 80-an. Nah, mungkin mudah-mudahan yang kita ada di saat ini, apa yang kita sampaikan ini didengar oleh pemerintahan provinsi. Dan saya pun sudah sangat sering sekali menegaskan bahayanya. Karena tahun 82 pernah banjir sampai menyisir kampung dusun yang di Batanghari, Ulak Pandan, yang sampai sekarang kita kenal ada hunian dusun baru kan. Itu dampak daripada banjir bandang. Untuk itu kalau bisa kita tertibkan, artinya meskipun pemerintah pusat mengatur, ya mestinya penduduk asli yang bisa menggarap itu. Bukan arti kita rasial ya untuk pendatang-pendatang. Ini kawasan yang di hulu Sungai Ogan itu sangat beda dengan kawasan rimba hutan yang ada di daerah Ulak. Kalau di daerah Ulak itu kan seperti peninjauan, mau dirambah sampai ke rimba-rimbanya itu nggak ada masalah karena tidak ada pengaruh ke Sungai. hidrologi Sungai Ogan ini. Mungkin itu Pak PLH nanti kita sampaikan dengan pemerintahan pusat. Terima kasih. Itu dari saya. Ke Pak Masukan Tipnas, Pak Kapolres, himbauannya seperti apa? Baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa setelah tahun 1982 kita dikejutkan kembali ya, adanya bencana alam ini. Tadi kami sudah berjumpa dengan beberapa kepala desa, dengan beberapa masyarakat yang mereka menyampaikan sudah lama sebetulnya tidak pernah terjadi bencana alam. Ini mungkin menjadi kewaspadaan kita semuanya, terlepas dari mungkin kondisi alam, kondisi hujan yang cukup besar di hulu, kemudian mungkin mendorong jumlah air yang cukup besar. Tapi kita juga lihat bersama di sini juga banyak sampah-sampah seperti akar pohon. Ini merupakan salah satu bukti bahwa tadi yang mungkin disampaikan oleh Bapak Ketua maupun Bapak Bupati bahwa di sini kemungkinan besar ada perambahan yang justru merusak lingkungan maupun alam kita. Tentunya nanti kita juga dari Polres Maringulu kami juga akan mengecek jangan sampai nanti di kawasan hutan lindung kita ada perambahan hutan atau sampai ada terjadinya illegal logging. Namun sekali lagi kami berharap kepada masyarakat yang ada tinggal di wilayah pesisir dari Sungai Ogan ini mungkin dalam beberapa periode ini agar waspada dan berhati-hati. Kejadian yang terjadi pada malam ini membuktikan bahwa